Kembali di Ayu Sore, pemirsa, masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Rabu siang mengalami peningkatan. Diprediksi wisatawan yang datang ke Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun mendatang. Masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu siang mengalami peningkatan. Jalanan Malioboro mulai tampak padat oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, serta angkutan umum sejak pagi. Ribuan wisatawan terlihat menikmati suasana kota Jogja dengan berjalan santai atau duduk santai di pedestarian. Diprediksi wisatawan yang datang ke Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun mendatang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Gali, seperti apa situasi terkini di sana? Makin padatkah sore ini? Ya, selamat sore bagi pemirsa. Sore hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, bisa saya gambarkan di sini bahwa semakin sore di Malioboro ini akan semakin ramai, dan saat ini pun juga sudah ramai wisatawan yang sudah datang untuk menikmati sore hingga malam nanti di Malioboro, Kota Yogyakarta. Memang di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Kota Yogyakarta utamanya wisata di Malioboro masih menjadi favorit wisatawan untuk menikmati suasana Kota Jogja. Di Malioboro ini memang selain juga wisatawan bisa berjalan santai di pinggir pedestrian, wisatawan juga bisa berbelanja oleh-oleh di pedestrian yang berjajar di sepanjang Malioboro. Dengan harga yang terjangkau, para wisatawan juga bisa membeli oleh-oleh seperti kaos, batik, jajanan seperti bakpia maupun milo dan sebagainya. Saya akan kembalikan secara langsung suasana terkini di Malioboro pada sore hari ini. Nah, ini saya berada di tepat di depan Mall Malioboro, dan bisa dilihat wisatawan mulai datang, dan sore hari juga ada petugas keamanan yang sudah mulai patroli untuk mengamankan terkait liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan di depan sini adalah biasanya menjadi favorit para wisatawan bersuah foto dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Di sini biasanya para wisatawan juga mengantri untuk bisa foto dengan tulisan background Malioboro. Memang kenapa menjadi favorit, karena dengan harga 25.000 para wisatawan sudah bisa menyewa baju adat Jawa satu style. Kemudian juga fotografernya cukup dengan Rp5.000 sudah mendapat satu foto dengan durasi 1 jam. Selain itu juga biasanya Malioboro ini dikunjungi wisatawan dari sisi utara, kemudian ke selatan hingga ke titik nol. Wisatawan juga berkumpul di sana untuk bersuah foto dengan latar belakang bangunan-bangunan sisa peninggalan Belanda seperti gedung BNI, kemudian kantor pos, dan juga ada objek wisata Bedebug, kemudian juga dekat dengan alun-alun utara maupun juga dengan Taman Pintar. Dan malam hari ini sudah ramai, dan biasanya malam nanti akan lebih ramai lagi. Dan saya imbau juga kepada wisatawan yang akan kunjung ke Kota Yogyakarta untuk menyiapkan jas hujan, mantel ataupun perlengkapan lainnya, karena memang biasanya siang hari di Malioboro ini cerah, panas, dan malam bisa tiba-tiba hujan, dan sore hari ini sudah mulai mendung, biasanya akan hujan, makanya perlu dipersiapkan untuk antisipasi itu. Kemudian juga untuk menghindari kemacetan, diharapkan para wisatawan juga selalu mencari informasi terkait kantor parkir yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti di Mall Malioboro ini ada kantor parkir untuk kendaraan pribadi, kemudian juga ada di kawasan Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Sriwedari, kemudian di area Pasar Beringharjo. Dan cukup bisa dilihat bahwa ada di sisi timur sebelah sana ada beberapa andong wisata itu sudah mulai berjajar. Biasanya dipilih oleh para wisatawan untuk menaiki nantinya berkeliling Kota Jogja maupun ke tempat wisatawan menginap. Dan ini sudah mulai tampak. Dan khusus selama libur Natal Tahun Baru ini, Jalan Malioboro ini tidak ditutup, Reni.
Karena untuk menghindari kemacetan di jalan arah stasiun, sehingga Jalan Malioboro ini bisa dilewati kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor, hingga tidak ada batasan waktu. Dan biasanya kemacetan di sini. Seperti itu, Reni. Baik, Gali, luar biasa, ramai sekali di sana. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, Gali Wisma. Ya pemirsa, kepadatan masa libur Nataru makin terasa di stasiun Yogyakarta pada Rabu siang jelang perayaan Natal. Tercatat puluhan ribu penumpang datang dan tiba ke stasiun ini untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Inilah suasana di Stasiun Besar Yogyakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun menghabiskan waktu libur Nataru. Di Stasiun Besar Yogyakarta, sebanyak 13.983 penumpang berangkat, sementara sebanyak 15.588 penumpang tiba di Stasiun Besar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di stasiun ini terjadi pada hari Minggu 28 Desember mendatang. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dinilai harganya masih terjangkau. Karena lebih simpel dan nyaman juga. Pesan tiketnya dari Hamin berapa? Hamin 2 kemarin. Naik kereta apa ini, Mbak? Naik kereta Lodaya Ekonomi. Dapat harga berapa? Harga 3,5. Hingga kini masih ada puluhan ribu tiket yang bisa diakses penumpang saat momen libur Nataru. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Gubernur Bali Iwayan Koster membantah kabar di media sosial yang menyatakan momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini Bali sepi kunjungan wisatawan. Koster bahkan mengklaim jumlah kunjungan wisatawan ke Bali saat ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah Provinsi Bali membantah kabar yang menyatakan situasi Pulau Dewata tersebut sepi kunjungan wisatawan. Gubernur Bali Iwayan Koster secara tegas menyatakan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Koster menyampaikan data bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17.000 per hari ini. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga per 16 Desember 2025 mencapai 6,7 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan tahun lalu yang mencapai 6,3 juta orang. Koster pun yakin bahwa target kunjungan 7 juta orang tercapai hingga 31 Desember mendatang. Bohong, saya punya data. Berarti meningkat, Pak? Tiap hari total netnya tuh meningkat. Berapa, Pak? Sekarang ini perharinya 17.000 wisatawan asing. Sebelumnya adalah 20.000. Sekarang totalnya dari Januari sampai Desember ini, 16 Desember, sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kan 7 juta. 7 juta. Ini bakal naik ya. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Tradisinya di Nataru ini dari kapan, Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu, Pak ya? Bohong. Ini berbanding terbalik. Iwayan Koster juga menegaskan jumlah kunjungan wisatawan yang diklaim meningkatkan namun berbanding terbalik dengan tingkat hunian penginapan dinilai karena wisatawan asing mencari penginapan lewat aplikasi yang tidak membayar pajak kepada pemerintah. Koster juga menanggapi ramainya sopir pariwisata di Bali yang mengeluh sepi turis. Menurutnya hal tersebut karena cuaca buruk dan banjir sehingga wisatawan memilih tinggal di penginapan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan truk tampak mengular di area buffer zone di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pengguna sepeda motor juga nampak memadati pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumatera. Ratusan truk nampak antri di area kantung parkir yang disediakan oleh pihak pelabuhan. Pada H-2 perayaan Natal tercatat ada sebanyak 79 trip kapal yang beroperasi dengan jumlah penumpang sebanyak 9.979 orang. Diprediksi sejak kemarin hingga hari ini merupakan puncak kepadatan penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera.